Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini orang sering memperbincangkan tentang madhab. Saya pernah ditanya, apa saya itu termasuk yang NU atau Muhammadiyah. Terus pernah ditanya madhab itu apa gitu ya. Nah, terus Sunni dengan Syiah itu apa? Nah, pertanyaan itu ditujukan kepada saya dari orang yang non-Muslim ya. Nah, mungkin dia penasaran dengan berbagai istilah itu. Nah, waktu saya SMA saya pernah ditanya, kalau dalam Islam itu kan juga ada beda-beda ya. Ada Sunni, Syiah, ada NU, ada Muhammadiyah, ada madhab-madhab itu. Nah, di kita gitu ya, teman saya mengatakan di kami itu ada Kristen, ada Katolik gitu ya. Terus beliau menjelaskan aliran-aliran sekte-sekte gitu ya, yang saya juga tidak ingat persis yang beliau sampaikan waktu itu. Nah, ini pertanyaan ini juga terus kemudian semacam ada pertanyaan lagi. Terus masjid itu masuk yang mana gitu ya. Nah, pada dasarnya kan masjid itu tidak ada masjid Muhammadiyah, masjid NU itu kan tidak ada gitu ya. Terus misalnya bagi orang yang non-muslim mungkin heran ketika melihat orang Islam itu masuk ke masjid yang mana saja gitu ya, sholat di mana saja, sholat Jumat di mana saja. Nah, ini barangkali yang banyak orang yang tidak paham apa itu madhab. Nah, gitu. Nah, termasuk juga di dalam kita di umat Islam ini juga kadang-kadang masih penasaran. Belakangan ini kan ada orang yang menyampaikan tentang madhab. Nah, perlu kiranya kita tahu, eh, sebenarnya madhab itu seperti makanan yang sudah kita makan sehari-hari, tapi kita baru mempertanyakan ini yang saya makan itu apa toh gitu ya. Tapi sudah terlanjur dimakan ya, dengan berbagai macam ramuannya ya, berbagai macam rasanya gitu ya. Nah, karena memang eh, madhab itu kan kumpulan pendapat ya. Kalau dalam Islam itu ada 4 madhab yang utama ya. 4 madhab yang utama, yaitu madhab yang paling tua itu adalah madhab Hanafi, ya tokoh utamanya adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian ada madhab setelahnya itu madhab Maliki, ya, yang tokoh utamanya adalah Malik bin Anas. Kemudian yang ketiga itu madhab Syafi'i, tokoh utamanya adalah Imam Syafi'i atau Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Kemudian ada madhab yang keempat yaitu madhab Hambali. Ya, tokoh utamanya adalah Imam Ahmad ibnu Hambal. Nah, kemudian kenapa saya katakan madhab itu dengan tokoh utamanya? Karena di dalam madhab itu kumpulan orang, kumpulan ulama, bukan hanya satu orang. Sehingga yang menonjol yang paling paling utama, nah itu kemudian menjadi nama madhabnya itu. Tapi bukan berarti bahwa di dalamnya hanya satu orang itu, bukan. Jadi ada banyak orang di dalamnya. Sehingga ada pendapat Syafi'i, ada pendapat ulama Syafi'iyah. Nah, nanti yang lain juga begitu. Pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat para ulama madhab Hanafi. Kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda. Tidak mesti sama. Kemudian madhab Hanafi namanya juga ulama Hanafi. Nah, ulama Hanafiyah sudah barang tentu juga mungkin akan ada beberapa macam pendapat. Nah, untuk membayangkannya itu begini. Misalnya ya, untuk membayangkannya bahwa apa itu orang itu misalnya hadis-hadis tentang wudhu, hadis-hadis tentang wudhu itu kan dalil-dalil tentang wudhu itu kan semua juga udah tahu gitu ya, udah tahu.
Ya, kemudian kaifiatnya orang berwudu itu secara lengkap kan semua orang tahu. Dari mulai pertama dari mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian menyemburkannya, membasuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala sambil mengusap telinga dan kemudian membasuh kaki dan dilakukan secara tertib atau secara urut. Nah, itu kan kaifiat secara lengkap. Nah, kemudian eh, muncul satu pertanyaan, misalnya orang itu berwudu tapi nggak bisa berkumur. Nah, terus gimana gitu ya? Airnya itu cukup untuk berwudu, hanya untuk ya yang jelas tidak bisa dipakai untuk berkumur. Taruhlah airnya cuma 1 gelas. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan, loh gimana caranya supaya bisa berwudu untuk melengkapi semuanya itu? Nah, maka kemudian diambillah bagian-bagian yang pokok. Nah, bagian pokok itulah yang kemudian disebut rukun wudhu. Nah, ketika menentukan rukun wudhu itulah kemudian eh, para ulama kemudian menjelaskannya ada yang pertama, yang disebut dalam Al-Quran itu rukun wudhu. Ya, rukun wudhu. Digunakan dalam idakum tum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'ujikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ketika orang hendak melakukan sholat maka hendaklah dia membasuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki. Nah, di sini kita simpulkan ada 4 rukun wudhu, yaitu pertama itu adalah orang berniat, nah, punya irodah untuk berwudhu, hanya punya niat untuk berwudhu. Kemudian yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian yang keenam urut tertib ya, tertib atau urut ya. Nah, ada 6. Nah, cuman 6 ini sepakat. Cuman kemudian ada yang menambahkan lagi. Nah, menambahkan lagi karena apa? Karena pertanyaan orang. Nah, ya ini berandai-andai. Ada orang bertanya, terus kalau misalnya saya berwudu, tapi saya selingi dengan melakukan sesuatu. Ya, misalnya berwudu kemudian baru dapat membasuh tangan, kemudian harus memindahkan ember dulu gitu ya, atau memindai jemuran dulu gitu ya. Terus baru setelah itu melanjutkan wudhunya. Nah, tadi sudah sampai tangan, tinggal mengusap kepala dan masuk kaki. Apakah seperti itu boleh gitu ya? Nah, pertanyaan itulah yang kemudian membuat apa ya? Membuat bingung juga gitu ya. Akhirnya dari rukun wudhu itu yang 6 itu, maka muncullah rukun wudhu yang ketujuh. Nah, kalau yang 6 itu ada dalam mazhab Syafi'i, kemudian muncul yang ketujuh dalam mazhab Hambali yang mengatakan syaratnya itu harus tidak diselingi satu perbuatan. Ya, artinya mualah berurutan dan tidak boleh diselingi. Ya, dilakukan secara terus-menerus. Ya. Tertibnya dapat, tapi kan kalau dalam mazhab Syafi'i, ya tidak harus dalam satu rangkaian, bisa diselingi juga gitu. Tapi kalau dalam mazhab Hambali enggak, ya enggak boleh ada selingan, harus sampai selesai gitu. Nah, ini satu contoh. Nah, kemudian ada lagi yang kemudian menambahkan, oh enggak, rukunnya masih tambah satu lagi gitu ya. Nah, itu saya kira perbedaan inilah yang kemudian melahirkan mazhab. Jadi karena ada sesuatu yang di dalam tuntunan agama itu ada yang masih kosong gitu ya, masih kosong, yang kemudian muncullah di situ pendapat ya, istihad. Ya, ya contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita dalam hal mazhab ini sudah sejak dulu ya memang campur-campur. Ya, kita sudah terbiasa untuk campur-campur. Ya, karena ya taruhlah misalnya tentang nikah. Tentang nikah itu kan di dalam mazhab Syafi'i itu kan sudah ada konsep wali mujbir.
Wali mujbir itu orang tua dan kakek. Nah, dia boleh menikahkan anaknya yang perempuan secara langsung atau cucunya ya, langsung dinikahkan begitu, tanpa harus meminta persetujuan dulu. Nah, itu sah nikahnya. Nah, disebut dengan konsep wali mujbir. Artinya wali yang bisa memaksa. Nah, cuman kemudian di dalam ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Hanafi itu keridhaan baik laki-laki maupun perempuan merupakan rukun nikah. Jadi harus ada keridhoannya. Tetapi kita biasa dalam pernikahan di tempat kita di Indonesia ini orang ditanya dulu, ditanya dulu. Pengantin laki-laki ditanya, pengantin perempuan ditanya, terutama pengantin perempuan itu ditanya, apakah Anda ridho, apakah Anda sukarela menikah ini tanpa paksaan? Itu ditanya. Anda menerima pasangan Anda ini yang akan kita nikahkan ini dengan keridhaan, dengan ikhlas, dengan tanpa paksaan. Nah, pertanyaan ini adalah sebenarnya khas dalam mazhab Hanafi, tapi kemudian kita karena menganggap ini baik, ya sudahlah. Walaupun itu tidak sesuai dengan mazhab kita, tapi bagus gitu ya. Nah, inilah yang kemudian dipraktekkan. Dan saya kira nanti banyak hal yang ternyata kita juga sering menggunakan mazhab yang berbeda ya, yang kita pakai gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian sebenarnya persoalan mazhab itu tidak harus apa ya, tidak tidak apa, tidak kenceng-kenceng banget lah gitu ya. Dan ini memang kiranya ini kalau ada orang yang menanyakan apakah kita perlu bermadzhab, ya kita semuanya sudah terlanjur bermadzhab semua ya. Cuman kemudian kalau pertanyaan saya adalah apakah mazhab itu boleh dicampur ya, ya selama ini sudah terlanjur dicampur juga. Kita nggak bisa mengambil satu mazhab saja. Itu kan seperti halnya bolehkah kita mencampur ajaran guru yang satu dengan guru yang lain? Ya tanpa harus kita bertanya seperti itu, sebenarnya kita selama ini sudah mencampurkan ajaran yang satu dengan ajaran yang lain dari guru-guru kita. Nah, saya kira ini adalah wajar ya, tidak perlu dipersoalkan secara apa ya, secara eh, ekstrim ya, secara keras gitu ya. Wah, harus begini. Nah, kemudian ada muncul satu pertanyaan lagi, kenapa ada semboyan kita tidak perlu ikut para ulama mazhab, tapi kita langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sebenarnya sekedar semboyan saja ya, sekedar semboyan. Karena kan semua ulama itu juga pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Apalagi kita mengenal 4 imam mazhab itu adalah mereka hidup dalam generasi terbaik. Jadi setelah sahabat, kemudian tabi'in, nah kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, kita bicara tentang para ulama itu ya mereka adalah orang-orang dalam generasi terbaik. Nah, tidak mungkin mereka ketika berbicara tentang agama kecuali dengan mengeksplorasi apa yang di dalam Al-Quran dan hadis. Karena kadang-kadang kan hadis itu kalau kita hanya berpedoman kepada hadis saja dan kita kemudian pakai satu slogan eh, kita ketemu hadis kemudian kita praktekkan gitu ya. Apa yang kita temukan itulah yang kita praktekkan, maka bisa jadi setiap hari kita berganti amal. Hari ini kita praktekkan yang ini, besok lagi nanti sudah berubah. Nah, kalau perubahan itu masih dalam bentuk variasi amal, nggak masalah. Tapi kalau kemudian terkesan sesuatu yang saling bertentangan, nah ini kan repot ya. Nah, disitulah dibutuhkan para ulama yang menjelaskan. Nah, penjelasan ulama itu yang kemudian sudah menjadi satu bentuk yang sudah tinggal pakai gitu. Tinggal pakai, tinggal kita praktekkan. Nah, karena satu pendapat seorang ulama bisa mewakili 100 hadis. Ya, ketika seorang Imam Syafi'i menjelaskan sesuatu hal, bisa jadi beliau sudah mau menelaah dari 100 hadis, 200 hadis, kemudian kesimpulannya adalah dalam satu kalimat. Nah, oleh karena itulah sebenarnya tidak sepantasnya ya, tidak sewajarnya kalau misalnya kita harus apa ya, ditanting ya, disuruh membandingkan antara hadis dengan pendapat
seorang ulama gitu ya, seorang ulama yang kita hormati betul ya, ulama Imam Syafi'i atau Imam Ahmad kemudian disandingkan dengan sebuah hadis gitu ya. Ini kok bertentangan, nah kemudian kita disuruh menilai, apalagi kita secara sendirian menilai pendapat seorang ulama. Apalah posisi kita dibanding mereka. Nah, karena selama ini mungkin kita hanya ketemu satu dua hadis, 10 hadis, 20 hadis, 100 hadis saja sudah kita merasa kayaknya udah banyak lah ilmu kita. Atau kita menghafal 500 hadis saja kayaknya kita sudah merasa, oh kayaknya agama ini sudah kita pegang semua gitu. Padahal para ulama itu mereka menghafalkan hadis sampai ratusan ribu. Jadi seorang ulama itu bisa dikatakan ulama di masa dulu itu ketika paling tidak menghafal 100.000 hadis. Nah, berbeda dengan kita semuanya ini ya. Nah, sudah tentu ya dua-duanya baik lah bermadhab, tapi kita juga kepengen juga mengetahui dari mana para ulama itu mengambilnya semakin membuat kita hati kita menjadi lebih itminan ya, menjadi tenang, menjadi merasa bersemangat, tumbuh semangat kita dikarenakan kita itu mengetahui oh ini toh ngambilnya dari ayat ini toh. Mengambilnya dari hadis inilah. Nah, ini kan lebih menumbuhkan semangat kita. Tapi sudah barang tentu itu kita memadukan antara eh, belajar dari para ulama itu sekaligus juga kita berusaha untuk merujuk kepada hadis-hadisnya, merujuk kepada ayat-ayatnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat berkarya, selamat beramal, soleh, ya, semakin produktif dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.